Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkun muslimatin mu'minat qanitatin taibat abidatin saihat sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang kelima dan yang keenam. Asa rabbuhu, pasti rabbuhu, Tuhannya, in tallaqakunna, jika talaqa, jika dia menceraikan, mentalak, jika dia menceraikan, mentalak kamu, ayyubdilahu, memberikan ganti kepadanya, azwajan, dengan istri-istri yang khairan min kunna, yang lebih baik min kunna, daripada kunna, daripada kamu-kamu. Itu perempuan-perempuan yang muslimat, mukminat, qanitat yang tunduk, yang taat, taibat yang taubat, abidat yang rajin beribadah, saihat yang rajin berpuasa, sayyibat yang janda, wabakara dan yang masih gadis. Demikian ayat 5. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir menjemput kaji di atas yang belum selesai kita pahami pada pertemuan yang lalu adalah bahwa istri-istri Nabi antara lain dua orang, yaitu Hafsah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin kedua-dua beliau. Kedua-duanya istri beliau itu karena didorong oleh rasa sayang timbul cemburu, sehingga tanpa sadar beliau berdua sebetulnya menyakiti perasaan Nabi dengan membongkar rahasia Nabi, sampai Nabi mau mengharamkan apa yang Allah halalkan, seperti minum madu beliau haramkan, dan tidak menggauli perempuan yang sah dan boleh beliau gauli. Nampaknya hal itu menjadi kemenangan bagi dua orang istri Nabi itu Hafsah dan Aisyah. Sehingga mereka merasa bisa berada di atas Nabi. Nabi menyenangkan hati mereka, itu merasa senang bagi mereka. Rupanya di Allah itu ditegur bahwa perbuatan demikian itu menyakiti hati Rasulullah, sampai-sampai beliau mengharamkan apa yang halal, padahal tidak wewenang beliau menghalalkan apa yang haram. Juga disebutkan masalah salah seorang istri beliau membongkar rahasia Rasulullah. Rasulullah sudah berrahasia, dibongkarnya, dikatakannya kepada madunya. Kemudian terakhir kita pelajari, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi.
Dia Maha mengetahui segala-gala. Nah, kemudian ayat yang keempat, in tatuba. Jika kalian berdua, hai istri Nabi Hafsah dan Aisyah, Aisyah dan Hafsah, Aisyah anak Abu Bakar Siddiq, Hafsah anak Umar bin Khattab, jika kalian berdua taubat daripada hal yang demikian itu yang kalian anggap tidak masalah, faqad sagad qulubukuma, maka sudah condong hati kalian berdua untuk kepada yang baik. Karena kalimat sagad, tobat, kata-kata tobat kan mengandung kata-kata bersalah, di mana kedua beliau bisa jadi menganggap atau memandang perbuatan itu tidak masalah. Tapi ini yang beliau sakiti adalah Nabi Rasulullah, utusan Allah. Jadi in tatuba, jika kalian berdua tobat kepada Allah, maka jawabannya adalah kana khairan lakuma, itu lebih baik bagi kalian berdua, wahai Hafsah, wahai Aisyah. In tatuba, jika kalian berdua taubat, Hafsah dan Aisyah, Aisyah dan Hafsah, dari perbuatan, dari sikap dan sifat seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Nabi Rasulullah, kana khairan lakuma, baik untuk kalian berdua, daripada minta'auni, daripada bekerjasama, bantu-bantu untuk menyakiti Nabi. Karena itu sakit perasaan Nabi. Dengan begitu, faqad sagad qulukuma, maka sudah cenderung hati kamu berdua kepada apa yang Allah perintahkan kepada kamu untuk ikhlas. Ini dia, Haji. Kalau begitu, membuka rahasia sangat hal yang sangat dilarang. Orang yang sudah menyimpan rahasianya kepada kita, lebih-lebih rahasia suami, atau sebaliknya rahasia istri, tidak boleh dibilang kepada siapapun, tidak boleh dibilang kepada siapapun. Terkenallah sahabat-sahabat Nabi, beberapa orang yang terkenal dengan memendam, menyimpan rahasia Nabi, bahkan tidak mau membongkar rahasia Nabi sampai mati. Karena namanya rahasia. Dan ini tidak panjang lebar kita sampaikan, karena sudah kita jelaskan tempoh hari. Sekarang wa in tazahara, ini ancaman namanya, ayat 4. Wa in tazahara, wahai kalian berdua, yaitu Hafsah dan wahai Aisyah, kan kedua-dua, kan ayat ini kepada beliau berdua turun. In tazahara, jika kalian berdua, wahai Hafsah anak Umar bin Khattab, istri Nabi, wahai Aisyah anak Abu Bakar bin Siddiq, istri Nabi, tazahara, saling bantu-membantu, dukung-mendukung, ya, bantu-membantu, dukung-mendukung, tolong-menolong, namanya tazahara, alaihi, untuk menyusahkan Nabi, menyakiti Nabi. Tazahara alaihi, ingat, fa innallaha huwa maulahu, maka Allah menjadi pelindungnya. Maula, berat ancaman ini. Maka Allah, atau sesungguhnya Allah, maula, pelindungnya. Allah yang melindungnya, menjaganya, memeliharanya. Dan juga Jibril alaihissalam, dan wasalihul mu'minin, dan orang-orang saleh daripada kalangan mukmin. Disebutkan itu yang dimaksud dengan asalihun wal mu'min itu ada Abu Bakar, Umar. Bahkan Abu Bakar, Umar sendiri sebagai bapak-bapak kalian berdua tidak akan cenderung kepada kalian berdua. Tersirat, bapakmu tidak akan menolong kamu, hai Aisyah, bapakmu tidak akan bantumu, hai Hafsah.
Meskipun kalian berdua anak, Abu Bakar dan Umar tidak akan bela kalian, tidak akan bantu kalian. Karena kedua-duanya lah pembela setia Rasulullah, mau mengorbankan apa saja untuk Rasulullah. Jadi ancaman serius ini bagi istri Nabi. Jadi Allah maulanya, Allah yang akan membantunya, menolongnya, melindunginya. Maula, ya maula. Jibril, orang-orang saleh di perang kalam mukmin, salihul mukmin, orang saleh pada mukmin itu Abu Bakar dan Umar dan semuanya. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ditambah dengan malaikat-malaikat semuanya. Hebat ini. Semua malaikat-malaikat, istilahnya malaikat-malaikat yang abrar, malaikat-malaikat yang mulia, akan ikut membantu, menyokong, membela Rasulullah SAW. Kalau kalian berani menyakiti perasaan Rasulullah. Dalam hal ini Umar bin Khattab terutama dalam hadis sahih datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang menyakitkan perasaanmu tentang istri-istrimu? Jangan takut-takut, jangan cemas Allah. Fa in kunta talaqtuhunna, jika engkau mentalak istri-istrimu itu Rasulullah, engkau ceraikan, Allah bersamamu, malaikat bersamamu, Jibril juga, Abu Bakar juga, Umar juga, iya. Itu Umar, Pak Hafsah. Datang Umar menemui Nabi, ya Rasulullah, apa susahnya bagi engkau menceraikan istrimu jika mereka mendekati menyakitimu, mengganggu perasaanmu? Ceraikan saja. Ceraikan sajalah. Sebab kalau engkau ceraikan, Allah dan malaikat Jibril, Umar, membantu. Ini respon langsung daripada Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Hafsah yang membongkar rahasia kepada Aisyah. Supaya jelas kita bagaimana betul kedudukan Rasulullah itu. Kemudian disebutkan di sini wal malaikatu ba'da dzalika zahira. Zahir itu kan zahir membantu, membela, menyokong. Asa, baru kita masuk sekarang ayat asa. Kata-kata asa itu pada awalnya kan huruf kalimat yang dipakai sebagai pengharapan. Boleh jadi, mudah-mudahan, semoga. Asa, mudah-mudahan, semoga, boleh jadi. Namanya harapan. Tapi dalam kaidah bahasa Al-Quran dan dalam kaidah bahasa ilmu tafsir, asa itu kalau datang daripada Allah bukan harapan lagi, wajib, pasti. Bab asa itu kalau terjemahan kita kan mudah-mudahan, semoga itu harapan. Nah, mudah-mudahan harapan itu bukan dari Allah, dari kita. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa rabbuhu, bukan boleh jadi Tuhannya. Bukan artinya boleh jadi Tuhan, enggak, tapi maknanya pasti. Pasti dan mestilah. Rabbuhu, Tuhannya Muhammad itu, Tuhannya Rasulullah itu. In tallaqakunna, ini langsung kepada istri-istri Nabi. Jika Nabi itu talaqa, mentalak kunna, mentalak kalian hai istri Nabi, menceraikan kalian hai istri-istri Nabi, Tuhannya Muhammad, bukan Allah lagi, Rabbuhu. Karena kalimat ini bukan Allah, Rabbuhu. Apa Rabbuhu? Tuhannya yang menciptanya, yang menjaganya, yang memeliharanya, yang mendidiknya, yang mengasuhnya, yang mengaturnya, yang mencukupinya. Rabb.
Tidak akan membiarkan. Nah, ini kata Arab adalah lebih mengarah kepada Tuhan yang memeliharanya, menjaganya, membelanya, mendidiknya, mengasuhnya, menuntunnya, mencukupinya, dan memperhatikan selalu. Itu mana Arab. Itu yang Arab. Itu terasa kisahnya bukan Allah. Asa Rabbullah, asa Rabbuhu. Pasti Tuhan yang menciptanya, memeliharanya, menjaganya, melindunginya, mendidiknya, mengasuhinya, mencukupinya, dan memperhatikannya akan menggantinya. Akan menggantinya. Ayyubdilahu, akan menggantinya, mengganti untuknya Nabi itu. Jika kalian diceraikannya, ini bukan kepada Aisyah dan Hafsah lagi nih. Semua istri Nabi. Karena kunna itu bukan kuma lagi nih. Aisyah, Fatimah, Aisyah, Hafsah, tidak begitu. Jika kalian hai para istri-istri Nabi, lebih umum. Walaupun penyebabnya dua, tapi semuanya dijelaskan. Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhan penciptanya, pemeliharanya, pengasuhnya, pendidiknya, pengaturnya, pembimbingnya, yang mencukupinya, dan yang memperhatikannya, ayyubdilahu, akan mengganti, yubdil, akan menggantikan untuk Nabi itu setelah menceraikan kalian dengan azwajan, dengan istri-istri yang lain. Ini namanya bahasa kita tamparan pelak. Khairan min kunna. Disebutkan khairan, yang lebih baik daripada kalian. Itu bukan berarti Aisyah tidak baik, Hafsah tidak baik. Istri Nabi baik-baik, saleh-saleh, taat-taat. Tapi begitulah gampang bagi Allah untuk mengganti dengan yang lebih baik. Jangan kalian anggap diri kalian baik di hadapan Allah. Kita jangan ikut-ikutan, ini istri Nabi. Kita tidak boleh menjelek istri Nabi, beliau perempuan taat, perempuan saleh. Tidak jadi istri Nabi. Cuman ini dibanding dengan Nabi. Jangan mentang-mentang jadi istri Nabi, seakan-akan Nabi bisa jadi dibegitukan. Tidak. Allah membelanya. Khairan min kunna, yang lebih baik daripada kalian. Hai istri Nabi. Khairan min kunna. Muslimat. Ini perinciannya. Dengan perempuan-perempuan muslimat. Apa muslimat? Bukan hanya muslim yang menyerahkan diri bulat-bulat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Muslim itu kan menyerah bulat-bulat. Aslama yuslimu Islam, jadi muslim. Orang-orang yang betul-betul pasrah, menyerahkan diri bulat-bulat kepada aturan Allah, perintah Allah dan Rasulnya, tanpa memantah, tanpa banyak siginyang, banyak siginya. Muslimat. Ini yang pertama. Tidak bikin susah Nabi. Apa kata Rasul? Apa perbuatan Nabi? Tidak dibantah, tidak ditentang. Muslimah. Mukminat, perempuan-perempuan yang mukmin, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Membenarkan Allah dan Rasulnya. Apapun tindakan Rasul dan apapun keputusan Allah, dibenarkannya, tidak dibantah. Namanya mukminat. Ini sasarannya kepada Hafsah dan Aisyah. Qanitat yang taat. Qanit, kunut, taat. Taat, patuh, tunduk. Itu perempuan-perempuan yang taat kepada apa yang diperintah. Dan muazabat, senantiasa berbuat ketaatan. Namanya qanitat. Muslimat, mukminat, qanitat. Ini ciri istri Nabi ini.
Taibat itu wanita-wanita yang senantiasa bertobat untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam kelalaian, kekeliruan, kekelapan dan salah-salah dosa, dan salah-salah. Kalau tobat biasanya kan dosa besar. Jadi untuk istri Nabi kesalahan seperti itu dianggap salah besar. Tidak kesalahan biasa. Kalau untuk istri kita barangkali biasa, membocorkan rahasia suami kepada tetangga. Aden udaden digawe. Aden udaden digawe. Tiga mah. Aden udaden digawe. Kepada tetangga, kepada teman arisan barangkali tidak seperti ini kayaknya. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kita hanya siami saja kan, tidak masalah. Cuma tetap berdosa. Membongkar rahasia suami, apa-apa lakukan suami kepada kita, bagaimana kita di kasur pun tidak boleh dibongkar. Tidak boleh dibongkar. Kecuali kita minta fatwa kepada guru yang mulia, guru yang alim, guru yang bijaksana, bagaimana persoalannya boleh. Tapi tidak boleh dibeberkan di sana di sini. Haram hukumnya. Berdosa besar. Termasuk kami laki-laki tidak boleh juga membongkar bagaimana kami di rumah. Tidak boleh curhat. Kayak di TV tidak boleh. Kan TV ada sekarang yang spesial curhat masalah-masalah persoalan-persoalan yang sudah lugar di rumah tangga dibuka. Dosa besar. Berani kita bongkar rahasia rumah tangga dengan istri kita, dengan suami kita, nanti akan dibongkar Allah, dikoyak Allah semuanya. Ini itu kalau istri Nabi begini caranya. Disuruh tobat. Bahkan jika Nabi mengganti pun tidak masalah. Ada yang lebih baik daripada mereka. Tentu kita tidak akan begitu. Karena peringkat kita jauh daripada Nabi. Tapi tetap yang namanya membuka aib, rahasia, apapun yang boleh. Meskipun sudah bercerai keduanya boleh buka. Tetap buka rahasia. Lama cerai itu masih dibuka aja. Rahasia orang. Masih diungkit juga. Kita tidak boleh mencukil rahasia orang. Tidak ini rahasia. Apa rahasia-rahasia apa? Coba ceritakan sedikit, tidak boleh. Orang kalau sudah mudah-mudahan tidak boleh. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia Anas bin Malik masih belasan tahun. Ibunya membawa kepada Nabi. Menyerahkan bulat-bulat kepada Nabi untuk supaya Anas ini membantu apa saja kebutuhan Nabi. Anas bin Malik yang terkenal itu. Dulu ketika pernah di Madinah, ketika anak-anak sedang bermain, Anas ada di situ. Setelah Nabi mengucapkan salam, lalu Anas dipanggil Nabi. Nabi menyuruhnya untuk keperluan tertentu. Selesai datang kepada Nabi lalu pulang. Ditanya oleh ibu, kenapa terlambat pulang? Kata Anas, saya disuruh Rasulullah tadi. Saya disuruh Rasulullah tadi ya ibu. Ada apa disuruh Rasulullah? Tidak boleh, ini rahasia. Tidak boleh. Memang rahasia Nabi, ya tidak boleh. Kalau tidak boleh sudah. Jangan ceritakan kepada siapapun ya. Sampai mati apa yang disuruh oleh Rasulullah kepada Anas tidak dibongkar-bongkar. Rahasia sampai mati. Begitu seorang sahabat muda belia, ibunya tidak mau. Kalau boleh apa yang saya disampaikan Rasulullah kepada saya dulu itu dia saya buka, orang pertama yang saya kasih tahu adalah ibu saya. Atau yang bertanya si Said bin Sabit, saya bongkar kepada engkau, tapi tidak itu rahasia Nabi, saya akan pegang. Begitu memegang rahasia itu. Ada sahabat Rasulullah yang paling terkenal menyimpan rahasia nama Huzaifah bin Yaman. Itu namanya sirrin Nabi, penyimpan rahasia Nabi. Tidak pernah satu patah kata pun dia ungkapkan apa yang Nabi rahasiakan kepadanya. Termasuk siapa musuh-musuh, siapa kaum munafik. Bagaimanapun orang mencuki-cuki tidak mau. Ini rahasia itu memang rahasia, Pak. Orang percaya kepada kita, lalu kita enak aja bisik-bisik. Apalagi rahasia rumah tangga. Apalagi rahasia rumah tangga,
termasuk ke dalam meminang. Kita lebarkan sedikit. Si A minang si B, si A boleh melihat si B. Dilihat mana yang tertarik baginya. Rupanya tak cocok, dia tak boleh buka rahsianya. Kenapa nak jadi engkau kawin dengan dia? Nak cocok dengan saya. Kenapa nak cocok? Tak bisa cocok. Cari yang seram. Intinya rahasia orang jangan dibongkar. Siapa yang menutup Allah tutup, siapa yang bongkar Allah bongkar. Nah, kembali kita tadi. Jadi ini dia kajiannya tadi adalah perempuan yang taibat, taubat. Isi Nabi suruh taubat, kan ini rahasia rumah tangga Nabi. Abidat yang rajin beribadat, istilahnya yaktsurnal ibadah. Mereka banyak berbuat ibadat daripada menyibukkan diri meminta, mematai-matai, mengintai-intai kemana Rasulullah pergi. Mereka bersibuk diri dengan ibadat daripada sibuk-sibuk mengintai, mematai kemana Nabi pergi. Ada berapa orang istri Nabi itu yang beliau-beliau ini tidak peduli Nabi kemana pergi. Dia hanya melaksanakan kewajibannya selaku istri dan taat beribadat. Tapi ada pula beberapa orang istri Nabi yang memang cemburunya lebih menguasainya. Di sini katakan abidat. Diganti oleh Allah nanti dengan perempuan-perempuan yang rajin dan taat beribadah, banyak beribadah, disibukkan dirinya ibadah daripada mengurusi hal-hal yang tidak ada baiknya. Apalagi mencemurui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk ke dalam ini Aisyah lah, karena dia gadis. Cemburu boleh Aisyah ni agak banyak ni. Ke Fatimah pun cemburu dia, kepada Khadijah yang sudah mati pun cemburu. Suatu kali Aisyah, Fatimah datang, Nabi berada di tengah-tengah istrinya. Lalu Aisyah, Fatimah itu kan orang yang paling mirip jalannya dengan Rasulullah. Pembawaannya walau perempuan sama dengan Rasulullah. Salah seorang putri Nabi yang terdekat. Itu dekat-dekat Nabi akan meninggal, dibisikkan ke telinganya. Lalu Fatimah menangis. Melihat Fatimah menangis, Allah membisikkan lagi. Lalu Fatimah tertawa. Penasaran, yang paling penasaran Aisyah. Kami istri-istrinya tidak ada dibisik-bisik, engkau masa dibisik-bisik. Fatimah tercengang saya. Itu kan soal bapak saya. Bapak saya. Apa yang dibisikkan? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Aisyah ingin tahu terus. Aisyah. Dan ingin Rasulullah itu lebih kepada yang lain. Kalau dapat perempuan seperti inilah. Kalau cari jalan terkekolah. Saya anjurkan. Yang ingin dia saja diperhatikan. Itulah Aisyah. Kelebihannya begitu. Nah, tapi ini juga ada bahayanya kan? Bahayanya begitu kan. Tapi bini pencemburu, abidat. Tidak kita teruskan. Saihat, saha seorang perempuan yang suka rajin berpuasa. Dua mana yang terkenal? Satu rajin berpuasa, satu perempuan yang hijrah. Sayat saha, barangkali dah waktu mengkono menahan saha, manalita dan parui. Sebab dalam tafsirnya saha itu bukan hanya menelapar, menahan segala sesuatu jenis basaha. Sehingga diri meri saha namanya. Meri saha cik lu. Saha itu orang yang menahan, yang melancong kemana menahan perut. Jadi orang yang berjalan tanpa bawa bekal namanya saha. Itu makanya dua penafsiran saya di sini, perempuan yang berjalan bermusafir pergi hijrah bersama Nabi tanpa membawa bekal yang cukup. Saha dia. Orang yang berpuasa begitu juga, menahan dirinya di segala yang membatalkan, pernah merusak, seakan dia berjalan tanpa bekal. Kalau puasa adalah orang yang berpuasa daripada tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau bersaha, orang yang menahan segala-galanya. Maka ulama kita berpendapat ini saihat yang rajin berpuasa.
Ini perempuan-perempuan yang rajin berpuasa menahan diri daripada segala, bukan hanya makan dan minum. Atau ada jamaah perempuan yang berhijrah bersama Nabi. Saya lebih memilih pendapat yang mengatakan sah di sini yang rajin berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, pendapat yang mengatakan saihat ini perempuan yang rajin berpuasa. Artinya Allah akan ganti dengan istri-istri yang seperti itu sifatnya. Saihat. Kemudian setelah saihat, sayyibatin wa abkara, ini pemungkas namanya. Sayyibatin wa abkara. Sayyibat janda, janda-janda, abkara gadis-gadis belia. Didahulukan sayyibat ini seni Al-Quran. Yang memulai membongkar rahasia itu adalah Hafsah. Hafsah dikawini Nabi dalam keadaan janda. Umur 18 tahun, janda, dia sudah menjanda. Dengan catatan di kalangan dahulu itu kawin seperti itu biasa saja. Dan itu terhormat. Perempuan belasan tahun kawin dengan orang-orang terhormat, tokoh-tokoh, itu sudah biasa. Dan itu suatu kebanggaan. Karena Hafsah nak mau kawin dengan yang lain, akhirnya Nabi yang minang. Janda dia. Yang gadis Aisyah, Abkar, Bikrun, gadis. Jadi kepada kedua beliau ini, Allah akan ganti dengan janda-janda yang lebih baik daripada kalian. Kan sekarang kan populer lagu janda ini. Saibat, janda-janda. Karena dalam kajinya, saya tidak boleh cerita, janda itu kadang-kadang lebih bagus daripada gadis. Kata siapa? Ya kata kajinya lah. Saya tidak sekarang kita bocorkan nanti, saya dituduh pula macam-macam. Kata beliau juga, duda jauh lebih baik daripada bujang. Kata siapa? Ya kata beliau juga lah. Tapi cari cantik bahannya, tidak salah. Karena ada sesuatu yang menarik. Abu Bakar gadis, Aisyah gadis. Aisyah kan umur 7 tahun. Nikah, bergaul umur 9 tahun. Rasulullah meninggal ketika itu usia Aisyah 18 tahun. 18 tahun. Meninggal. Terlalu banyak hikmah kenapa hal itu terjadi. Supaya Aisyah penyambung lidah Nabi setelah beliau meninggal. Karena Fatimah putri beliau adalah tidak lama setelah Rasulullah meninggal, beliau juga meninggal. Itu yang diketawakan oleh Fatimah. Nah, kembali kita kepada tadi, ini ancaman kepada istri-istri Nabi bahwa jangan sakiti perasaan Nabi. Jangan ganggu Nabi dan jangan macam-macam kepada Nabi. Bahkan Abu Bakar dan Umar mengatakan, kalau ada keperluan kalian kepada saya minta. Jangan susahkan Nabi. Itu Umar bin Khattab terang-terang. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita kemuliaan kedua Nabi itu di sisi Allah. Kenapa begitu? Jika kalian ditalaknya, Allah ganti satu, langsung diganti oleh Allah. Dalam ilmu Allah tidak akan diganti, karena Rasulullah akan mentalak. Tapi jika kalian ditalak oleh Rasul, Allah ganti. Yang kedua, jika kalian berdua, Aisyah wa Hafsah, bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk bikin Rasulullah terganggu, Allah maulanya, Allah pelindungnya. Ini saya rasa cukup ini. Tapi tidak tanggung-tanggung, bukannya Allah, malah Allah, Jibril, orang-orang mukmin, itu bapakmu berdua juga akan membantu Rasulullah dan juga orang saleh. Semua malaikat betapa hebat kedudukan Nabi. Kalau bahasa awak,
Kalian berdua ku alah ragu nunggu betul. Cuma kau tak boleh kita bahasakan kepada Aisyah dan Hafsah. Kalau bahasa awak, alah kalian berdua ku dibanding Nabi ya. Menyih-menyih lah kalian aja. Tahu menyih-menyih tak? Untuk kesantianan kalian banyak. Kau bahasa awak kau. Kalau bahasa awak banyak berserak-serak labuh kau. Tapi kau tak boleh bahasa aku kepada Aisyah. Ikut kalau dibawa ke awak. Jadi kalau misalnya ambo disakiti perasaan ambo oleh istri ambo, datang kenakan ambo dek mamak orang. Banyak di mamak dia. Serak tengah balai itu. Serak tengah balai saruknya. Oh saruknya. Itu pembelaan anak saya, kemenakan saya, saudara saya, keluarga saya, murid-murid saya banyak pembela saya. Ini kan yang gambaran ini. Gambaran itu. Guru saya juga ada pembela yang duduk menegur, tak mau dia. Belanya saya habis-habisan. Kawan-kawan ngarekmu aku coba langkin mah walaupun jarang masuk ya coba tahu mah. Bayangkan kalau Nabi Muhammad Allah pilih dia sebagai rasul, manusia terpilih bernama Al-Mustafa. Al-Mustafa kan orang yang dipilih, yang telah diseleksi, dipilih, terpilih Nabi Muhammad, yang dicemburi oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi berharap Nabi Rasul itu mereka yang terakhir. Sahabat Nabi itu Jibril alaihissalam. Kedua orang ini bersahabat, kedua makhluk ini bersahabat. Sahabat setianya kalau manusia Abu Bakar dan Umar tidak akan bela putrinya. Makanya kalau bahasa kitanya dulu datang Umar kepada anak-anaknya dikata-katainya anaknya. Datanglah Abu Bakar ditonjok-tonjoknya Aisyah dalam satu kasus yang lain. Kalian kalau menyusahkan Nabi kedua-duanya itu ancaman. Ditambah dengan para malaikat semua nampak bagaimana mulianya sosok Nabi. Jadi kalian menjadi istri Nabi saya, lapa syukur kau. Amu saya jadi istri Nabi lapa syukur kau. Kan ada salah seorang istri Nabi yang mengatakan, biarlah jatah saya malam-malam Nabi di rumah saya tidak terima. Saya berikan kepada Aisyah. Aisyah sajalah, dia masih gadis. Saya jadi istri Nabi saya syukur saya. Dipestri oleh Nabi syukur. Itu yang dikawini Nabi ketika itulah perempuan tua temannya Khadijah. Saya tidak salah Rasulullah. Biarlah jatah saya disahkan dengan Aisyah saja. Saya menjadi istrimu saja sudah syukur. Jangan saya dicerai. Ya, menjadi bini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok banyaknya siginjang kan betul bersawak. Cuma sekali lagi kita tidak boleh mengatakan itu kepada Ummul Mukminin Hafsah dan Aisyah. Ini hanyalah pelajaran bagaimana posisi Nabi SAW dan bagaimana bahayanya membongkar rahasia dan menyakiti Nabi tidak sama dengan menyakiti orang biasa. Jadi kalau ada orang mukmin yang tidak tersinggung, nabinya disakiti, nabinya disakiti, tidak tersinggung. Harus tersinggung Nabi. Manusia yang lebih kita cintai daripada segala-galanya adalah Nabi. Di atas cinta kita kepada orang tua. Kira-kira itu kaji kita pagi hari ini. Nampak gambaran di kita bagaimana Rasulullah SAW itu pribadi beliau menjaga perasaan istri beliau, tapi Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan, Jibril tidak membiarkan perasaan beliau terganggu Nabi Rasulullah SAW. Demikian kaji kita. Semoga ada pula faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.